Persiapan menghadapi jaringan 5G, Menkominfo kembangkan alat monitoring frekuensi radio di Gedung Sabta Pesona Jakarta Pusat. Alat monitoring berupa 4 unit mobil dengan peralatan canggih ini untuk mendeteksi jaringan ilegal. Dalam rangka transformasi digital di seluruh Indonesia, Menkominfo dan jajaran sumber daya dan perangkat pos dan informatika atau SDPPI memperkenalkan 4 unit alat monitoring frekuensi radio. 4 alat monitoring mobile ini dibuat untuk menjangkau daerah pelosok di Indonesia. Mobil ini dilengkapi antena serta perangkat canggih di bagian belakang maupun di samping mobil. Alat monitoring ini untuk mendeteksi frekuensi ilegal serta menjaga kestabilan jaringan, khususnya penerbangan dan bencana alam. Nah, kami dari Kementerian Kominfo, khususnya Direktorat Jenderal SDPPI, itu bertugas untuk melakukan monitor terhadap pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi radio yang digunakan oleh masyarakat dan operator itu harus sesuai dengan peruntukannya dan tertib pemanfaatannya. Nah, seperti kita ketahui bahwa penggunaan spektrum frekuensi itu dapat saja timbul gangguan dari penggunaan yang tidak ilegal atau pengguna yang tidak menggunakan perangkat secara benar dan sesuai perizinannya. Nantinya jika alat monitoring frekuensi radio menemukan jaringan ilegal, akan bisa dikenakan peringatan ataupun tindakan sesuai dengan Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya. Dari Jakarta, Dana Suara, Yudi Permana, Enggar, iNews melaporkan. Kemenparekraf akan menciptakan pola perjalanan wisata bagi daerah-daerah di sekitar Candi Borobudur. Oleh sebab itu, daerah harus menyiapkan destinasi wisata pilihan dan produk ekonomi kreatifnya yang dapat dinikmati dan membuat nyaman para wisatawan. Berada di antara Candi Borobudur dengan Pegunungan Dieng, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah terus berbenah untuk menjadi daerah pilihan wisatawan. Destinasi wisata dan produk ekonomi kreatifnya harus disiapkan. Dan Kemenparekraf akan membuat pola perjalanan untuk mendatangkan wisatawan bagi daerah-daerah yang berada di sekitar Candi Borobudur. Temanggung harus bersiap-siap untuk menampung lebih dari 4-5 juta kunjungan wisatawan ke Borobudur yang harus kita buatkan travel pattern alternatif atau peta pola perjalanan alternatif yang berkaitan dengan ekoturism. Kehadiran Bapak Menteri betul-betul memberikan semangat bagi pemerintah Kabupaten Temanggung dan seluruh masyarakat untuk membenahi dan bangkit membangun destinasi-destinasi wisata dan membangun berbagai pertunjukan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Temanggung. Sementara itu di Kota Magelang, Menparekraf Sandiaga Uno mencoba merakit jam tangan kayu berbahan dasar limbah kayu dalam workshop Kata Kreatif Indonesia. Digelar di Pendopo Gria Asri, Kata Kreatif Indonesia menjadi wadah untuk membantu para pelaku UMKM untuk tetap produktif dan inovatif di tengah pandemi. Dan harapan kami ini menjadi semangat buat kami yang di daerah, mudah-mudahan kehadiran beliau dan bimbingan beliau menjadi semangat buat semuanya. Menparekraf Sandiaga Uno dalam kesempatan ini juga menyerahkan bantuan insentif pemerintah kepada 10 pelaku UMKM di Kota Magelang. Dari Temanggung dan Magelang, Jawa Tengah, Stephen Patinama, Senzili Panggabean, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di iNews Siang.